Saya sendiri pribadi sudah tahu produk Slim Tea dari lama. Pernah mengkonsumsi juga. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa CEO-nya justru seorang pria gitu kan, terus memilih industri ini, memilih bisnis ini yang justru cenderung segmented. Pasti kan banyaknya nih, mostly dari buyer itu adalah perempuan. Betul. Nah ini interesting sih. Jadi memang benar customer kita sih sekitar 70-80% itu wanita. Nah pertanyaannya kan adalah kenapa kok kita pilih segmen ini ya atau industri ini? Ini interesting ya, karena ini nggak bisa dijawab dengan gampang. Karena dulu saya mulai dari kuliah udah mulai healthy living. Jadi di situ kuliah di luar negeri, mikir bahwa kenapa nggak kita ubah gaya hidup. Dulu suka fitness ya. Jadi orang tua tuh bokap tuh suka bilang, lu harus badannya gede nanti kalau udah gede gitu. Jadi belajar gym, belajar fitness, belajar semuanya otodidak, semua teori dipelajarin. And then start mikir kenapa nggak kita bikin YouTube channel dan segala macam. Akhirnya saya bikin some kind of sosmed lah. Jadi some kind of influencer juga di sana. Tapi influencernya healthy. Nah bisa dibilang sekitar 8 tahun, 9 tahun lalu bisa dibilang ya Dennis Hadi termasuk salah satu influencer healthy. Di mana pada saat itu belum banyak influencernya. Jadi udah punya masa tentang healthy living. Nah dari situ pas pulang selesai kuliah, start bisnis to F&B dulu, catering, diet-dietan, segala macam, restoran, dan akhirnya ke Slim Tea. Jadi memang pasarnya udah dibentuk dari dulu, udah punya market healthy, jadi ya kenapa nggak dipasarin aja, seperti itu sih. Walaupun tahu segmennya ini lebih banyak akan perempuan gitu ya? Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu. Jadi ya di sini kan kita nggak pakai teori ya, langsung praktek aja. Ternyata memang banyakan perempuan. Dari zaman dulu ya, zaman dulu kita bikin F&B yang diet, habis itu kita masuk ke Slim Tea. Oh ternyata banyakan perempuan seperti itu. Tapi memang kalau bisa dibilang make sense sih, karena di luar negeri pun kan yang lebih ke diet itu lebih perempuan dibanding laki-laki seperti itu. Ketika memutuskan untuk mendirikan Slim Tea, apakah melihatnya sebagai peluang besar pada saat itu? Jujur aja kita nggak ada expect apa-apa. Jadi ya let God handle everything. Kita berusaha semaksimal mungkin dan ternyata thank God ya bisa besar seperti sekarang. Lately ya Mas, ini kan kita banyak banget tantangan ekonomi, mulai dari daya beli yang lemah, terus baru-baru ini ada perang dagang, walaupun memang belum sepenuhnya berlaku di Indonesia. Gitu. Apakah kondisi-kondisi ekonomi ini mempengaruhi kinerja perusahaan? Sebenarnya sih sedikit banyak sudah mempengaruhi ya. Karena perang dagang US-China itu mempengaruhi bahan baku kita. Karena bahan baku kita ada di US sebenarnya. Jadi beberapa raw material kita udah mulai naik. Dan ini sebenarnya nggak cuma dari tahun ini sih. Dari tahun ke tahun sudah mulai naik terus. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mempengaruhi, sedikit banyak ada mempengaruhi. Cuman poin saya sih yang terutama yang saya prioritasin adalah customer. Kalau customer memang sudah cocok sama pakai Slim Tea, dari kita kan udah berdiri sekitar 7 tahun. Ini tahun ke-7. Kalau memang udah cocok sama Slim Tea ya, kita nggak mau tiba-tiba naik harga dan mengecewakan mereka dengan perubahan-perubahan yang kita nggak inginkan. Jadi kita memang mengusahakan tetap pakai raw material yang sama. Karena gini, kalau dari saya ya, banyak mungkin bisnismen yang lain. Ketika bahan baku naik, dia akan cari bahan baku yang lain untuk biar COGS atau margin cost of produknya itu tetap sama gitu kan. Tapi kalau saya nggak, karena memang mereka sudah cocok. Kalau kita ubah-ubah sedikit, itu akan mempengaruhi trust brand kita, brand trust kita. Dan efeknya ke customer mungkin akan berbeda, we don't know. Jadi kita tetap pakai raw material yang sama, walaupun harganya naik, tapi kita tidak pernah naikin harga. Di situ sih, itu komitmen kita sih. Oke, berarti bentuk efisiensi yang dilakukan apa nih? Kalau misalkan nggak bisa menaikkan harga, apa yang dilakukan perusahaan? Kalau efisiensi sih sebenarnya belum terlalu banyak kita lakukan ya. Kita lebih ke smart advertising aja. Maksudnya kita marketingnya itu via smart lah. Jadi kita nggak terlalu membuang-buang spending. Dan mungkin dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ya, AI, ya kita mulai implementasi di sana. Seperti itu. Kalau Mas Dennis sekarang lihat tren industri kesehatan, tren orang yang udah mulai concern dengan bentuk tubuh, apa yang dikonsumsi, apa yang Mas Dennis analisa dari pasar di Indonesia? Sebenarnya ini udah saya lihat dari 5 tahun lalu, ini udah pasti growing terus-terusan. Karena kita secara nggak langsung ya, Indonesia menurut kacamata saya, Indonesia itu mengikuti tren market luar negeri. US, even negara terdekat sama kita deh, Singapura atau Malaysia. Saya kuliah di Malaysia, adik saya di Singapura. Ini contoh sedikit ya. Pas lagi saya zaman kuliah di Malaysia, di situ yang nge-gym itu udah banyak yang cewek. Jadi dulu kan banyak kan cowok ya, bahkan yang cowok pun jarang nge-gym zaman dulu. Nah tapi yang di Malaysia tersebut udah banyak perempuan yang mulai masuk ke gym. Di Indonesia tuh belum. Tapi kita lihat sekarang, sudah mulai banyak perempuan atau wanita yang udah mulai masuk ke gym.
Jadi tren itu akan mengikuti pasar luar negeri. Nah di luar negeri, di US, itu wanita tuh udah mungkin 50-50 sama laki-laki. Ya mungkin 40-60 lah. Tapi marketnya sangat-sangat besar. Dan apalagi dengan zaman sekarang ya, banyak COVID lah, kita melewati COVID. Habis itu kita banyak juga influencer-influencer baru yang tumbuh. Dan juga banyak juga ya influencer tersebut yang masuk ke kategori healthy. Jadi kalau bisa ditanya pasarnya healthy itu seperti apa, akan semakin growing. Karena pertama, conscious akan kesehatan karena COVID dan segala macam udah ada. Dan kedua, healthy influencer juga makin banyak. Jadi semakin banyak yang menginfluence how to live healthy. Seperti itu. Jadi bukan cuma misalkan dulu Dennis Hadi doang, tapi sekarang udah banyak sekali. Bahkan Dennis Hadi sudah expired namanya. Sekarang diketahuinya sebagai CEO Flinty. Ya mungkin Flinty aja sih dia taunya. Saya udah mulai turun biar brandnya aja yang naik. Kalau dulu saya mikirnya tuh kayak, oh Dennisnya harus terkenal biar brandnya terkenal. Tapi kalau sekarang saya mikirnya adalah biar brand equity-nya aja yang tinggi, foundernya mungkin kerja di belakang layar seperti itu. Tapi kan sekarang banyak banget nih pilihan terkait produk kesehatan gitu. Apa yang akan dilakukan oleh Flimty untuk stay relevant dengan banyaknya pilihan dan juga masyarakat yang semakin pintar? Betul. Nah ini interesting question banget karena ini untuk beberapa orang mungkin akan memikir, aduh competition makin banyak gitu kan ya. Tapi kalau saya mikirnya ada positive way di sini. Karena yang tadi mungkin, yang tadinya cuma yang edukasi tentang fiber atau pencernaan atau yang lain ya. Nah tadinya mungkin kita sendiri yang edukasi, kita pakai ahli gizi kita, kita pakai influencer kita. Tapi kali ini banyak membantu kita untuk influence juga tentang fiber, kenapa kita harus minum fiber dan segala macam. Itu kompetitor. Semua kompetitor langsung mengedukasi masyarakat, lu butuh minum fiber loh, lu butuh minum kolagen loh, lu butuh minum meal replacement loh. Jadi kasarnya yang tadinya kita melakukan itu sendiri, sekarang dilakukan sama banyak kompetitor. Nah, cuman gimana caranya kita masih jadi nomor satu? Nah, kalau saya kembali lagi, pertama edukasi sudah dibantu sama teman-teman kompetitor. Yang kedua adalah gimana cara kita jadi yang the best. Nah, itu saya selalu pedoman ke tim, ke semua tim saya juga. Kita paling penting adalah bukan cuman produknya doang, bukan cuma customer service, tapi paling penting adalah customer. Gimana cara intinya customer itu repeat order ke kita. Dari itu semua dari segi produk quality, dari segi customer service itu nomor satu, dan yang paling penting adalah produknya harus benar-benar bagus. Karena saya mikir ya dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, cara marketing itu udah gampang sekali. Via marketplace, via sosmed TikTok apalagi ya, TikTok tuh udah paling gampang untuk brand-brand baru muncul viral. Nah sebenarnya tuh dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, challenge di industri ini adalah apa? Semakin banyak orang bisa bikin produk yang kasarnya nggak perlu R&D terlalu banyak, tiba-tiba bisa viral.